Lama tak terdengar kabarnya, aktris cantik Irish Bella baru-baru ini menggelar pengajian di rumah barunya. Meski digelar secara sederhana, tampak sejumlah selebriti seperti pasangan selebriti Fairuz Arafik dan Sony Septian sampai Natalie Holscher begitu hikmat menghadiri pengajian tersebut. Pengajian itu sendiri digelar sebagai bentuk syukuran Irish Bella karena sudah menempati rumah barunya. Umi Pipik yang juga hadir di kediaman Irish Bella untuk memberikan tausiah membenarkan jika istri Amarzoni itu sudah pindah ke rumah barunya. Bahkan Ibunda Abizar itu mengungkapkan jika Irish belakangan ini sedang sibuk memindahkan barang-barangnya. Ya, di rumah baru, syukuran rumah baru lah gitu, pindah rumah. Mungkin kalau saat-saat ini belum ya. Karena dia lagi sibuk pindah-pindahan rumah itu. Ya dewasa lah gitu, makin mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan ke depannya. Ya alhamdulillah kita ada grup yang memang saya kan udah nganggep kayak adik sama dia, sama Natali. Jadi kita bikin grup ya isinya pengajian aja. Suka bikin pengajian yang private aja, yang nggak kepengen orang tahu. Irish Bella atau yang kerap disapa Ibel mulai mencuri perhatian banyak orang setelah kasus narkoba yang menimpa suaminya Amarzoni. Akibat kejadian tersebut, suami Ibel, Amarzoni, harus mendekam dalam tahanan. Namun yang menarik, kondisi Ibel sekarang jauh lebih baik. Aktris berusia 27 tahun itu tampak lebih tegar dan tenang jika dibanding dengan kondisinya dulu saat suaminya harus berurusan dengan hukum atas penyalahgunaan narkotika. Ibel sepertinya sudah ikhlas atas musibah yang dialami suaminya. Lantas, seperti apa tanggapan Umi Pipik melihat ketegaran hati Ibel? Ikhlas itu kan hanya hatinya manusia tersebut dan Allah ya. Ikhlas itu nggak bisa terucap, tapi kita bisa lihat dari hidup ya, dari menjalani kehidupannya gitu, semakin tenang bawaannya. Nah itu orang-orang yang sudah memasrahkan semuanya ke Allah. Dia lebih, kalau saya lihat lebih tenang ya, lebih tenang, lebih bisa tertawa lepas, maksudnya ya mungkin sudah memasrahkan semuanya. Dia lebih dekat ke Allah dan menemukan jawabannya. Karena saya bilang istiqoroh terus, istiqoroh, dekati Allah supaya Allah berikan solusi yang terbaik. Yang paling penting supaya Allah kasih ketenangan batin dulu nih gitu. Kalau kita udah dikasih ketenangan batin itu kan kita ngejalaninya enak ya gitu. Ya pastilah ya, pasti namanya sebagai sahabat, sebagai kakak juga, ya pasti ngasih support, lebih menyemangati aja sih. Segala sesuatunya kan kita harus hidup sesuai dengan kehendaknya Allah ya, bukan kehendaknya kita, bukan sesuai hawa nafsunya kita, tapi sesuai kehendaknya Allah. Walaupun mungkin kehendak Allah tuh kok kayak gini ya gitu, tetapi ya itu terbaik dari Allah gitu. Kalau yang dari Allah sudah menjadi terbaik, pasti baik buat manusianya. Kadang kalau menurut kita baik kan belum tentu bagi Allah baik gitu. Jadi lebih kepada ya mendekatkan diri ke Allah saja, memasrahkan, tawakal, sabar gitu kan. Kita itu kalau dikasih ujian tuh ibarat kita lagi dikasih kado sama Allah, dikirimin paket kado yang terbungkus dengan pita gitu. Pita kesabaran, begitu dibuka pitanya, nah ini bakalan banyak kali akan dapat gift-gift yang indah dari Allah gitu. Kepindahan Ibel ke rumah barunya kini menjadi teka-teki mengenai hubungannya dengan sang suami Amarzoni. Beredar kabar jika Ibel meninggalkan Amarzoni yang kini sedang menjalani rehabilitasi. Saat disinggung mengenai keretakan hubungan Ibel dengan Amar, Umi Pipik enggan menanggapi lebih jauh. Ia hanya berharap rumah tangga Ibel dan Amar baik-baik saja, meski keduanya sedang dihadapkan dengan permasalahan yang tidak mudah untuk dilewati. Walau alam saya nggak tahu, saya nggak mau ikut campur yang seperti itu. Pokoknya saya lebih kepada menguatkan saja gitu ya, seorang ibu fokus ke anak, fokus ke pekerjaan gitu. Iya, kalau mungkin lebih memberikan itu ya, lebih lebih berbicara soal itunya. Walaupun dulu mungkin saya juga pernah menemani seorang yang pecandu narkoba kan gitu seperti almarhum. Tetapi saya mengingatkan bahwa siapapun gitu di saat menjadi teman
atau punya pasangan yang mungkin pemakai, kan mereka itu pasti apa ya namanya ya, apa sih namanya tuh, emosian ya kan, temperamen gitu. Nah kitanya sebagai pendampingnya ya harus jadi airnya gitu, nggak bisa kita ikut-ikutan jadi apinya, pasti akan kebakar tuh rumah gitu. Tetapi bagaimana jika ini sedang jadi api, ya kita pendampingnya jadi air yang berusaha untuk menyiram gitu ya. Nah itu jadi supaya tenang akhirnya dua-duanya. Ya Iris buat saya sosok wanita yang tegar, yang tidak mau membuka aib suami apapun. Dia menjadi pelindung ya, menjadi apa ya, fungsi pakaian itu kan menutupi kekurangan pasangan kita atau apapun gitu. Jadi itu yang dilakukan Iris, dia menjadi pakaian takwanya, menjadi pakaian pelindung buat suaminya. Kabar retaknya hubungan Ibel dengan suaminya Amar Zoni bukanlah kali pertamanya berhembus. Sebelumnya, santer diberitakan jika Ibel akan menggugat cerai Amar Zoni setelah kasus narkotika yang menjerat suaminya itu. Kembali menyeruaknya kabar adanya keretakan hubungan Ibel dengan Amar Zoni, tentu saja tidak lepas dari keputusan Ibel yang memilih tinggal di rumah barunya. Kondisi Bang Amar mungkin tidak seperti apa? Saya memohon izin juga untuk melanjutkan kehidupan saya ya, kegiatan saya sehari-hari sebagai seorang ibu, urus anak-anak, dan juga sembari saya memperbaiki tanggung jawab saya kepada pihak-pihak yang terkena dampak dari situasi ini. Saya mau minta maaf kepada istri saya. Bang, itu sebuah solusi ya, tetapi kan harus dilihat solusi itu apakah menjadi terbaik untuk kedua belah pihak kan gitu. Apalagi di sini ada anak-anak. Ya kembali lagi gitu, saya tidak pernah menyarankan apapun, tetapi memberikan bahwa kembali itu kan yang menjalani Ibel sendiri ya gitu. Dan saya yakin dia tahu apa yang harus dia lakukan gitu ya, keputusan apa yang harus dia lakukan. Saya tahu Ibel bukan tipe orang yang mudah diprovokasi. Buat Ibel, saya yakin dia wanita yang solehah. Tetap dia tidak akan dia akan tahu, dia tidak menyanyiakan momen. Dia buat Ibel tetap semangat, tetap kuat gitu, zohir batinnya kuat ya, tetap jadi ibu yang terbaik untuk anak-anaknya.